Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bakwan di Pasar Gembrong. Ketemu Afwan lagi dong. Yeah. Ini kalau dalam pantun kagak boleh, cuma sependek itu sebenarnya. Harus yang penting nyampe pesannya. Yang penting nyampe pesannya. Ya teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan Afwan Riyadi dalam podcast PKS dan kali ini kita berbicara tentang seni dan budaya. Seni budaya dari mana? Seni budaya dari ibu kota kita tercinta yaitu DKI Jakarta. Masih ibu kota ya? Masih. Belum Masih belum masa pindah ya? transisi. Masih masa transisi. Ya. Entah sampai kapan nih kita pindah ya. Ya minimal sampai sekarang Jakarta masih menjadi ibu kota kita. Dan hari ini kita akan berbicara bersama seorang budayawan asli Betawi. Ya, kelahiran Tanabang ya. Tanabang. Kalau orang Betawi bilang Tanabang. Tanabang. Nah. Ntar kenapa ada Tanah Abang, kenapa Tanah Abang, kita ngobrolin deh ya. Siap. Bang Roni Adi, tepuk tangan dulu. Wih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita ceritain Bang Roni dulu dah. Ya. Bang Roni ini di kelahiran Tanah Abang. Ya. Kemudian aktif dalam Sikumbang Tanabang. Sikumbang Tanabang. Sikumbang itu singkatannya apa? Sikumbang Tanabang itu silaturahmi kumpul bareng anak Tanabang. Oh. Jadi pada saat didirikan itu ada 20 perguruan silat ya, bergabung di Sikumbang Tanabang tanggal 9 April 2011. Udah. Di Masjid Jami Al-Makmur. Ya ada 12 tahun lebih ya. Jadi misi utamanya itu menjembatani generation gap sebenarnya. Jadi Tanabang kita tahu masyarakat Betawi kan terkenal sholat, silat, ngaji. Kalau orang Betawi pasti punya main pukulan deh gitu ya. Betul. Kalau bicara silat ya. Nah di Tanabang tuh ada 3 aliran besar. Sabeni, Rahmat, Jingkrik. Oh. Tapi kadang-kadang kan di lapangan ada sedikit masalah namanya anak biasa. muda ya. Nah, kadang makanya, pengen ngetes ilmu. Betul. Kadang terkadang merasa ini mainan dia nggak asli, mainan ini udah kombinasi gitu. Nah, makanya dibikinlah Sikumbang supaya silaturahmi jalan sehingga kita nggak ada gesekan soal-soal itu. Jadi cuma Tanabang aja atau udah melebar kemana-mana? Kalau Sikumbang itu basicnya Tanabang. Jadi baik yang masih wilayah Tanabang maupun yang sudah pindah dari Tanabang masuk ke Sikumbang. Jadi misalnya udah pindah ke Depok nih. Iya, betul. Masih join di situ. Ya, ada yang ngajar silat misalnya di Tangerang, di Ciledug, di Bekasi, ya tetap gabung ke Sikumbang. Oh, ya alhamdulillah. Jadi ini ya makin luas ya. Makin luas, betul. Ini kenapa kita bicara Tanah Abang? Karena memang kalau dari sisi geografis Tanah Abang ada di pusat ya Bang ya. Iya. Ada di tempat yang sangat strategis ya. Ya. Kemudian juga dari sisi ekonomi juga pusat ekonomi. Masyarakat ya, masyarakat ini rakyat luas ya. Oke, karena kalau kita bicara pusat ekonomi orang ngomong SCBD gitu. Ini Tanah Abang. Oke. Nah, sekarang gini Bang. Abang sebagai anak Betawi nih salah kata ya. Kemudian tentu sudah mengalami bagaimana perkembangan dari Jakarta kita nih tercinta dari tahun mungkin 80-an ya, zaman kita udah anak SD melek gitu kan. 80, 90 sampai sekarang. Nah, menurut Bang Roni dan juga mungkin diskusi sama teman-teman yang lain sebagainya. Ya. Bagaimana kalau bisa dikatakan perkembangan DKI Jakarta dalam sisi peradaban dan kebudayaan? Kita nggak cuma bicara Betawi ya. Kita bicara masyarakat semuanya, karena kalau kita di survei sensus mungkin masyarakat Betawi juga sudah makin nomor 2 sekarang. Sekarang jadi nomor 2. 26% ya secara demografi di Jakarta itu masyarakat Betawi 26%. Banyak juga yang pindah dari DKI ya. Kurang lebih 40% itu justru dari suku Jawa. Oh, malah sekarang banyakan Jawa ya. 30% lah kurang lebih. Mohon maaf nih saya orang Jawa jadi. Mohon maaf Bang udah menggusur masyarakat aslinya jadi ya ampun. Nah ini gimana pandangan Bang Roni tentang hal ini ya? Ya kalau saya sih melihat gini ya, ada rasa miris juga gitu ya, bahwa masyarakat Betawi merasa terpinggirkan gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama budayawan Betawi misalnya kayak Cang Yahya gitu ya, kalau ada orang Jakarta pindah ke Bekasi, Depok, Tangerang gitu ya, sebenarnya dia nggak tergusur karena itu masih peta kebudayaan Betawi. Jadi kalau berdasarkan wilayah memang di DKI Jakarta, tetapi kalau berdasarkan peta kebudayaan
masyarakat Betawi itu hidup di Jakarta, terus Tangerang, Bekasi, Depok, sebagian Bogor, bahkan sebagian Kerawang itu masih berbahasa Betawi. Iya 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 iya. Cuma memang ada beberapa sub dialeknya. Ada Betawi Tengah, ya Tanah Abang, Kemayoran, Kebon Siri itu masuk Betawi Tengah. Ini yang direpresentasikan sama Bang Benyamin S. Ya, dia kan almarhum. biasanya gitu. Gue babe gitu Ya. ya. Kalau di Mane Tanah anjing. Abang itu sebenarnya. Oh gitu. Mau kemana gitu. Oh gitu ya. Ya, jadi lebih dia. Mhm. Kalau masyarakat Betawi pesisir lain lagi, kayak Marunda, Tangerang itu masyarakat pesisir. Bekasi sebagian itu pesisir. Babelan gitu Ya, ya. Babelan yang dia lebih banyak ke laut ya, lebih banyak tradisinya. Makanya di sana ada sedekah laut ya, kayak di Marunda tuh ada. Terus di Betawi Orak juga ada. Betawi Orak dibilang Betawi bukan kan, Orak kan. Orang iya, bahasa Jawa tuh. Orang. Iya, jadi Betawi Orak itu ya termasuk Ciledug ya, Depok. Nah, itu Betawi Orak tuh gitu. Cirinya apa kalau Betawi ora? Ya dia ngomong belakangnya gitu, mau kemana? Nah, Oh gitu iya kan. iya. Campuran. Jadi kalau kita lihat peta kebudayaan, memang yang bisa kita lihat cirinya sampai sekarang itu di daerah tersebut dulu tuan tanahnya siapa? Oh gitu. Menarik nih. Jadi kalau misalnya di daerah Tangerang, ya, di sana banyak tuan tanahnya orang Tionghoa. Iya. Nah, Kan ada Cina Beteng ya, gitu Cina ya. Benteng. Nah, makanya di sana lebih banyak tradisinya yang lebih banyak pengaruh Tionghoa. Kayak cokek, Iya, ya iya. kan. Terus ada Topeng lagi gitu. topeng. Itu termasuk juga gambang kromong kan pengaruh juga itu. Iya, Kan. iya. Ada alat musiknya kan, ada tehyan gitu. Nah, kalau masyarakat Betawi Tengah kebanyakan tuan tanahnya orang Arab. Arab. Makanya tradisinya, keseniannya lebih banyak berbau Islam. Gambus, Ya gambus, kalau Tanah Abang orkes Samra, Samra, gitu. betul. Marawis mungkin. Badak Biang ya Iya, kalau iya, dulu kan. Gitu. Iya, iya. Mungkin karena pusatnya Kuitang juga kali Ya ya. Tanah Abang kan kayak daerah Petamburan Tanah Abang, tuan tanahnya memang orang Arab kan gitu. Iya. Makanya di Tanah Abang ada Sayyid Naum itu kan tuan tanah. Iya. Ya. Di Petamburan juga banyak. Yang dulu dia tinggal banyak di Pekojan. Oh. Awalnya orang-orang Arab Hadramaut itu di Pekojan. Gitu. Jadi mulai abad ke-18 kan, banyak masuk terus geser ke daerah Tanah Abang. Makanya Tanah Abang kuliner yang terkenal itu berbasis olahan kambing. Iya. Karena masyarakat Kegemaran. Timur Tengah ya masyarakat Hadramaut kan senengnya kan Kambing. kambing. Iya, iya. Makanya orang Tanah Onta Abang nggak ada jago. soalnya. Iya, bawanya susah. Baunya susah. Adanya kambing nih ya Iya. udah dah. Nah, kalau masyarakat yang dipengaruhi oleh Eropa ya, dia banyak kayak Tanjidor. Nah, itu Eropa tuh. Iya, iya, iya. Kayak di Citrep kan ada ya. Iya, atau Mayoriance, apa? Citrep. Keroncong gitu-gitu ya. Ya keroncong Yang Betawi Tugu, Tugu. kan ada tuh. Daerah-daerah Tugu. Kayak begitu kurang lebih. Iya. Nah, kalau Depok, Bekasi itu kan yang agak dalam-dalam tuh. Ini banyak pengaruh juga dari Sunda karena perbatasan. Oh, iya iya iya. Tuh, kita lihat dari jurus-jurusnya, silatnya kan banyak pengaruh juga. Oh. Jadi Betawi ini unik gitu. Jadi nggak bisa kita nganggap rata Betawi sama semua. Saya kalau ngobrol sama teman-teman Bekasi aja, itu bahasanya eksotik Bekasi itu. Bahasanya eksotik ya. Iya gitu. Apa tuh contohnya? Kayak ngapak-ngapak gitu. Iya, orang bagen danta gitu gitu. kan, Oh orang iya, danta bagen. gitu. Mungkin orang Tanah Abang nggak tahu kan kayak gitu. Nah, ini juga yang menurut saya harus kita pelihara. Betul. Diversity ini, kekayaan kita ini. Dan sampai punah nih ya. Betul. Nah, cuma memang kritik kita juga ya, permintaan kita kepada aktivis budaya Betawi ini terhadap pemerintah. Sayangnya nih, kita kan Jakarta jadi ibu kota. Masyarakat aslinya kan masih ada Betawi, tapi kita tidak ada balai bahasa Betawi. Sampai sekarang nggak ada tuh. Kalau di Iya. Jawa kan ada balai bahasa Jawa, Iya, betul. balai bahasa Sunda, ada tuh. Iya iya. Nah di Jakarta nggak ada. Bahkan di pusat kayak di Setu Babakan atau di Condet itu nggak dibuat ini. Kan itu under Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Oh, ini Balai Budaya pembinaannya itu. gitu kan. Sementara satu Babakan under Dinas Ya Pariwisata. dinas gitu kan. Nah tupoksinya adanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kita pernah mengusulkan ya alasannya ini ibu kota. Ya, tapi kan ibu kota kan juga ada orangnya. Iya. Nah, ya itu jadi kalau masyarakat pribuminya sendiri tidak menghargai bahasa ibunya, lama-lama hilang. Iya. Lama hilang. Makanya saya senang kalau ada konten-konten yang berbahasa lokal ya, mau yang ngapak-ngapak Banyumasan ya kan, mau Jawa Timuran, mau Betawi, Ora gitu kan, itu malah saya senang gitu. Iya, jadi melestarikan dan dibahasakan melalui media anak muda sekarang. Betul, betul. Ada tuh saya nonton tuh, seberapa Bekasi loh gitu. Iya. Kalau di Instagram saya suka follow tuh Kata Baba. Oh Kata Baba, iya. Di Depok tuh. Iya orang Depok. Mantap juga tuh. Iya. Bahasa Depoknya keluar ya. Iya keluar, betul. Iya alhamdulillah. Nah ini kita tadi sedikit bicara tentang Betawi ya. Menarik ternyata Betawi nggak begitu doang. Iya. Nggak kayak yang kita lihat Mandra, Haji Benyamin gitu. Ternyata luas banget. Sekarang kalau kita bicara bagaimana orang Betawi seperti Bang Roni ini melihat Jakarta nih. Dengan segala macam industrialisasi, dengan modernitas dan lain sebagainya ini. Apakah akhirnya kan kita bisa melihat bahwa Jakarta itulah Indonesia ya, wajahnya orang Indonesia ya sebagian besar atau mungkin ya entahlah sebagian sebesar apa ya. Itu terrefleksikan di Jakarta ini sebagai melting potnya kita semua nih. Nah ini gimana menurut Bang Roni? Ya memang gini, Landcastle dalam bukunya ya Profil Etnik Jakarta kan dia di kesimpulan dia bilang Tuhan menciptakan manusia Indonesia itu di Jakarta. Oh gitu. Kenapa dia sampai kesimpulan di situ ya? Karena memang mulai dari zaman Batavia sampai kegiatan atau peristiwa-peristiwa penting dalam pembentukan Republik Indonesia kan ada di Jakarta ya kan, dari 1908 pendirian Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1928 kan. Cuman Sumpah Pemuda kan ada dua. Yang Kongres Pemuda pertama 1926 dan Kongres yang kedua 1928 itu kan di Jakarta. Revolusi kemerdekaan ya proklamasi di Jakarta. 45 ya kan. Peristiwa rapat raksasa IKADA di Jakarta. Tahun 65 juga di Jakarta. Jadi pembentukan di situ. Sehingga saya sih berpikir sekalipun nanti misalnya keputusan pemerintah ibu kota pindah dari Jakarta, tetapi memori kolektif masyarakat Indonesia terhadap Jakarta tuh nggak bisa hilang. Betul, nggak bisa hilang. Ya. Dan di masyarakat Betawi justru kawin campur tuh paling banyak di masyarakat Betawi. Jadi kalau misalnya ibunya orang Betawi, bapaknya orang Jawa. Nah, di kita kan kulturnya lebih banyak ngikutin bapak kan. Mungkin si anak lebih merasa sebagai orang Jawa daripada orang Betawi. Ya, mungkin dia juga misalnya Padang gitu. Lebih suka dia identik dengan Padang. Ya, jadi hasil temuan dari teman saya Dr. Halimatus Sa'diah tuh menggambarkan. Jadi masyarakat Betawi itu terjadi migrasi. Tadi kalau dia kawin campur itu lebih banyak misalnya ayahnya itu bukan Betawi, dia mengidentifikasikan kebudayaan di ayahnya. Oh, jadi migrasi budaya nih ya. Migrasi budaya. Orangnya tetap, orangnya tetap, tapi dia identifikasi dirinya ke mana nih, Betawi bukan nih. Iya. Tapi ada juga masyarakat yang dari luar daerah, tetapi masuk ke Jakarta cukup lama dan dia udah lupa sama kampungnya, dia jadi masyarakat Betawi udah. Kampungnya udah gitu kan. Iya. Gitu. Saya punya teman begitu tuh. Iya, dan dia merasa saya orang Betawi ya, minimal saya orang Jakarta minimal kan gitu kan. Padahal bapaknya orang dari mana gitu. Betul. Dan menurut saya juga orang Betawi ini ya masyarakat yang paling menerima perbedaan. Karena melting pot tadi. Mungkin kalau kita bedah DNA ya orang Betawi itu ada unsur Tionghoanya, unsur Arabnya, unsur Eropanya gitu kan. Unsur Bugis Makassar gitu. Iya. Yang di Tanjung Priuk gitu. Betul, Eropa. Itu bisa kita lihat dari produk budayanya. Ya kayak silat ya, silat Betawi nih. Kebetulan saya kan aktif di Betawi, di silat lebih banyak. Di Tanah Abang aja itu ada aliran Sabeni Rahmat. Itu banyak dipengaruhi sama Tionghoa. Jadi mirip kungfu. Iya, memang ada di Sabeni ada jalan jurus Cina. Itu pasti kan dari Cina kan gurunya. Terus di Rahmat ada jurus Tianlan Kun. Namanya aja udah Tionghoa. Dewa Langit kan. Itu dari Tionghoa. Terus di Tanah Abang juga ada Sinding atau Sendeng pukul 7 itu dari Makassar.
Oh, silat Makassar Silat ada. Makassar itu. Jadi Menarik dari banyak karena memang Tanah Abang itu kan dan Jakarta secara umum dia kan tempat orang mencari nafkah nih. Iya, karena dulu pelabuhan VOC terbesar di sini. Terbesar, apalagi Tanah Abang di situ kan pasar besar dari zaman 1735 Justinus Fink mendirikan Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang. Nah, seluruh jago-jago dari Nusantara kan pengen nih megang Tanah Abang. Iya. Nah, pasti kan dia kan bawa punya kemampuan permainannya kan, gitu. Dan juga pengaruh pada masyarakat tentara Mataram. Itu dipengaruhi juga. Ketika Fatahillah. Ya, ketika Mataram menyerang Batavia 1618 kalau tidak salah ya, mulai Batavia masuk kan VOC masuk kalau nggak salah 1618 atau 19 ya, saya agak lupa. Nah, waktu itu kan Sultan Agung kan kasih perintah kalau misalnya pulang nggak menang, dia balik ke Mataram, lehernya dipenggal. Oh iya. Ya ketimbang dia pulang leher dipenggal, akhirnya dia menetap di situ. Di Betawi kan. Iya. Ada yang menetap di Jatinegara Kaum, ada yang di Tanah Abang, ada yang sampai ke Bekasi. Termasuk di Depok tuh ada. Iya, makanya ada Gongsi Bolong tuh kan. Iya. Dari situ. Nah, jadi penyebar agama Islam beliau-beliau ini pasukannya Mataram. Juga dia sebagai tokoh masyarakat kan punya kemampuan. Pasukan pasti punya kemampuan seni bela diri kan. Nah, berkembanglah di situ. Oh, menarik ya. Campur kawin mawin tuh jadinya. Jadi ada silat Jawanya juga. Ada silat betul. Makassar dari Nusantara Tionghoa gitu kan. Termasuk Sunda juga di daerah. Mas Sunda karena kan itu ada perbatasan Sunda juga ya. Nah, kalau kita melihat perkembangan Jakarta dari perspektif orang Jakarta ya, kalau menurut saya ini sindrom masyarakat penduduk asli. Jadi yang kita kalau bicara masyarakat penduduk asli merasa tertinggal, sebenarnya tidak hanya Jakarta. Yeah. Kalau saya kemudian masih bolak-balik ke Kepri ya, Batam gitu ya. Masyarakat Melayu juga merasa tertinggal. Yang ada di Batam sana. Ya, di Batam karena memang dia kan di pesisir. Gitu kan, di tengah itu kan banyak kan pendatang. Iya, orang Medan, orang kan? Padang, orang ya, Jawa. Termasuk kasus misalnya Sampit waktu itu kan, masyarakat aslinya di Kalimantan. Tergusur dengan masyarakat pendatang. Madura ya. Banyak orang Betawi pinter-pinter. Iya. Nah ini Bang Roni ini kandidat doktor nih. Amin insyaallah. Jadi banyak yang pinter-pinter gitu. Gak kalah pinter ya. Dokter Mardani Alisera doktor ya. Dokter juga kan. Juga. Banyak dokter juga kayak di UNJ ada Prof Murodi dokter gitu kan. Banyak gitu. Nah artinya masyarakat Indonesia melihat masyarakat Betawi itu lebih banyak dibentuk oleh sinetron. Akhirnya jadi stereotip ya. Jadi stereotip gitu. Jadi kalau ngomong itu mesti keras. Iya. Mesti suka marah-marah gitu kan. Mesti agak blow on. Iya betul. Padahal nggak bisa baca gitu. Ya padahal kalau kita lihat Benyamin itu kan dia cerdas ya. Betul. Lucunya Benyamin Sueb itu kan lucu yang spontan ya. Itu perlu kecerdasan tersendiri. Iya. Nah kita pernah waktu itu berdiskusi dengan Komisioner KPID DKI. Jadi waktu kita mengkritik produk sinetron yang menurut kita itu mendiskreditkan lah ya. Mendiskreditkan atau membuat jelek citra orang Betawi. Nah sinetron itu dipanggil lah pembuat sinetronnya, dibuat yang agak ya soft gitu ya. Tapi ratingnya jadi jelek gitu sinetron. Jadi kurang lucu ya. Jadi dia lebih senang orang ngelihat Pak Haji orang Betawi yang suka marah-marah gitu kan, yang angkuh gitu. Kayak begitu gitu. Kan nggak semuanya orang Betawi kalau ngomong dari A sampai Z sehari semalam ngotot terus gitu ya, kayak Ponori gitu kan. Itu kan karena kebutuhan entertain gitu kan. Saya pernah ketemu tuh Ponori, ketemu Haji Bokir. Iya. Orangnya pendiam ternyata ya. Iya memang karena kan mereka itu kan memang otodidak ya. Kalau main lenong, orang lenong tuh nggak pakai skrip. Iya betul. Nggak ada main pakai skrip. Ini hebatnya seniman-seniman Betawi ya. Iya betul. Ponori, Bokir dulu ada Anen, ada ya Anen, kan? Nasir. Nah itu zaman-zaman dulu anak muda masih inget gak nama-namanya? Kalau Haji Bokir mungkin masih tahu ya. Masih tahu. Masih kadang suka jadi ledekan. Iya. Iya, ini menarik banget. Nah, sekarang dengan stereotip itu, kemudian juga kita ngelihat sekarang Jakarta juga udah makin berkembang, tapi sebentar lagi mau ditinggalkan jadi ibu kota. Iya. Dan di awal tadi Bang Roni kan bilang, siapa tadi Lancelot itu? Lancashire. Lancelot, kok Lancelot? Orang Inggris ya. Lancelot.
Land Castle mengatakan bahwa Indonesia itu dilahirkan di Jakarta gitu ya. Ya. Nah, akhirnya kan kita bisa mengatakan bahwa perkembangan atau kebudayaan Indonesia itu ya gampangnya dilihatnya di Jakarta gitu ya. Ya. Bagaimana kedisiplinan masyarakat ya lihat aja di Jakarta. Ya. Gitu nggak ya? Kemudian orang Jakarta tuh jorok apa bersih yang lihatnya di Jakarta Ya. gitu. Nah, menurut Bang Roni gimana itu? Ya, menarik ya karena Jakarta ini sebenarnya dikelilingi oleh 13 sungai. Ya. Ya kebetulan saya dengan teman-teman kan ikut aktif juga di forum DAS, forum daerah aliran sungai. Kalau di Tanah Abang kita punya TAPEULI, Tanah Abang Peduli Lingkungan. Woi, namanya bikin. Jadi biar bikin top kita of mind pengen orang makan. tuh ingat gitu kan. TAPEULI. Melekat itu. Tanah Abang Peduli Lingkungan. Peduli Lingkungan. Di situ TAPEULI. ada 5 komunitas pencinta alam ya. Nah, kita kan punya role model itu Babe Idin ya. Ya, Babe di Idin, Pesanggerahan. Jawara Kali Pesanggerahan kan, yang penerima 2 kali hadiah Kalpataru gitu. Nah, beliau tuh selalu ngomong sama kita yang muda-muda, kalau mau lihat peradaban Jakarta, lihat sungainya. Oh gitu. Lihat kalinya. Iya. Kalau sungainya atau kalinya udah bersih, berarti udah bagus nih peradaban Jakarta. Orangnya udah berbudaya. Ya, tapi kalau masih belum bersih, berarti masih belum berbudaya. Nah, kita kan kadang-kadang mensimplifikasi kebudayaan itu cuman kesenian. Iya, padahal kan nggak begitu aja. Luas sekali budaya. ya kan, ekonomi itu produk budaya, politik produk budaya, hukum kan juga gitu. produk budaya. Hukum produk budaya kan. Kalau kebudayaan Betawi cuman disimplifikasi cuman palang pintu, ya kan, lenong gitu kan, memang itu bagian dari kebudayaan, tapi nggak sesederhana itu. Betul. Nah, representasi kita terhadap kebudayaan, pola pikir kita terhadap kebudayaan kita gitu ya. Misalnya bagaimana kita memelihara sungai, karena di situ juga tempat kita hidup gitu kan ekosistem ya. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, ini juga menarik menginternalisasikan nilai-nilai budaya tadi gitu. Jadi kadang-kadang kita miris ya. Ya jangan, bukan hanya Betawi ya, kalau kita ke Singapura kan kita lihat. Iya. Kita lihat nih kalau ada yang nyerobot berarti orang Indonesia nih. Iya. Ya kan, nyerobot antrian nih. Iya. Wah, ini orang Indonesia nih. Yang nyeberang nggak ngeliat lampu, wah ini. Iya. Tapi orang Singapura pun kalau lagi ke Batam ya begitu juga. Karena nggak ada denda kan. Aja. Ya, kayak gitu. Jadi ya saya lihat sih seperti itu ya kalau masyarakat Jakarta. Tapi ya harus kita juga sebagai anak muda Betawi ini harus berani melakukan gerakannya, koreksi diri, menanamkan nilai-nilai gitu terhadap orang Betawinya sendiri nih. Apa kontribusi kebudayaan Betawi terhadap perkembangan Jakarta gitu ya. Ya sebenarnya kalau saya lihat cirinya orang Betawi itu kan egaliter. Iya. Ya. Dia sama mudah rendah, menerima, sama tinggi. Nah, betul. Mudah menerima orang kan. Jadi kalau orang tua kita bilang dulu misalnya, ini kita banyak tanah nih orang tua kita nih. Ada orang dagang di depan nih. Terus orang tua kita bilang, lu bikin deh gubuk di depan deh, entar kepanasan, kehujanan kan enak bisa neduh gitu kan. Kasih tuh. Suruh nempatin di depan. Gitu kan. Nah, disewain atau tanahnya. Enggak disewain, dikasih aja. Dikasih gitu. Lagi kalau dia pinter ngaji, wah dijadiin menantu. Iya benar. Ada itu. Benar. Nah, cuman di kemudian hari ya karena terlalu polos banyak juga yang memanfaatkan. Ketika orang Betawinya mau minjem duit untuk jaminan mana surat tanahnya kan begitu. Iya, jadi padahal dulu dia numpang aja nggak kita kasih ini kan. Iya, nggak ditarikin. Itu orang tua dulu ya gitu. Dan kalau kita bicara kontribusi masyarakat Jakarta terhadap pembangunan, ya kalau kita lihat sejarah pembangunan Gelora Senayan yang sekarang menjadi Gelora Bung Karno, itu kan pengorbanannya orang Betawi. Itu. Berapa kampung itu ya? Berapa kampung tergusur tanpa penggantian uang. Oh ya? Iya, pecandaran Petunduan itu tahun 60-an. Ya saya kebetulan almarhum Panglima Jawara Betawi kan, Brigade Jawara Betawi 411 Bang Haji Basir Bustomi ya Allah yarham tuh. Beliau itu kan orang tuanya kakeknya itu orang Candaran Petunduan. Oh, orang Senayan situ. Orang Senayan. Jadi Bung Karno tuh datang ke sana tuh minta dukungan orang-orang Betawi supaya tanahnya dihibahkan ke negara karena mau dibangun
Gelora Senayan. Untuk jadi Asian Games. Ya, Ganevo waktu Ganevo, itu. betul Ganevo. Karena kan setelah KTT non blok itu kan ke Asia Afrika, konferensi Asia Afrika itu kan Bung Karno mau bikin gerakan non blok, bikin olimpiade tandingan kan Ganevo kan. Ganevo, betul. Dia meminta ke masyarakat. Itu berapa ribu meter, berapa hektar kan? Iya. Dikasih begitu aja. Ya, seorang Betawi. Dan akhirnya orang Betawi ya cuman diganti penggantian, direlokasi sebagian besar di daerah Tebet. Kapling-kapling. Misalnya 2000 meter diganti 200. Oh, malah dikecilin. Tapi mau aja. Tapi mau berkorban karena demi negara, demi bangsa kan. Iya. Ya, sekarang kalau kita cek IKN mau nggak kira-kira masyarakat diganti gratis, kita gratis itu. Jangan-jangan yang punya juga bukan orang asli sono. Itu dia. Udah punya orang nih. Punya orang. Ya, itu kontribusinya orang Betawi. Termasuk juga masyarakat mungkin nggak banyak yang tahu peristiwa yang namanya Rapat Raksasa Ikada. Ya, tanggal 16 September 1945 ya. 45 ya. Tidak salah ya. Jadi kalau saya tuh, abah saya tuh kalau cerita tentang Republik selalu cerita tentang Rapat Raksasa Ikada. Lapangan Banteng. Ya, yang sekarang jadi Monas ya. Jadi Monas. Karena apa? Karena waktu itu ketika peristiwa proklamasi 17 Agustus 45, itu kan yang hadir paling cuma 200 orang. Iya, sedikit. Sedikit sekali. Dan tidak ada beritanya publikasi di radio. Karena pada saat mau di relay di radio, RRI kan masih dikuasai oleh Jepang. Ya kan? Sementara pas di rumah Bung Karno itu mic-nya mati. Oh gitu. Mic-nya mati, makanya suara Bung Karno itu sebenarnya direkam ulang. Oh, beberapa tahun yang kita dengar ini rekaman ulangnya. Itu rekaman ulang, bukan live asli saat itu, karena pas itu mati itu. Dan mau di relay di RRI masih dikuasai oleh Jepang. Nah, terus yang kedua foto peristiwa itu nggak ada, karena waktu itu Mendur bersaudara ketika dia memoto itu, dia kan dikejar-kejar sama tentara Jepang. Nah, foto itu ditaruh gitu di belakang rumahnya dekat tempat sampah. Sampai filmnya. Sampai beberapa bulan kemudian setelah aman baru diambil dicetak. Nah, peristiwa proklamasi saat itu hanya diketahui oleh segelintir elit. Iya. Nah, sementara Jepang masih banyak beredar kan, tentara Jepang menguasai RRI, tanknya juga masih banyak kan gitu. Masyarakat Jakarta dan para elit Republik, terutama aktivis pergerakan ya, Menteng 31, Perapatan 10, itu kan berpikir syarat berdiri suatu negara itu kan diakui oleh negara. Ya, oleh dunia diakui ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat. Nah, propaganda sekutu kan mengatakan proklamasinya adalah hadiah Jepang. Sementara Jepang sebagai pihak yang kalah dalam Perang Dunia Kedua kan harus menjaga status quo nih. Biar sekutu masuk, dia menyerahkan ke sekutu lagi. Iya kan? Nah, makanya artinya hadiah itu nggak jadi dihadiahin karena kan Jepang udah menyerahkan kembali tanahnya ke Republik, ke sekutu. Ya, ke sekutu artinya. Karena dia kalah. Ya, cuman kan ketika kita udah proklamasi kan kita mesti main juga di dalam wacana itu. Bahwa ini bukan hadiah dari Jepang loh. Iya, kita ini sendiri. Ya, kita merdeka atas keinginan sendiri kan. Betul. Tapi kan problemnya itu masyarakat dunia nggak tahu. Iya. Karena yang proklamasi itu hanya diketahui oleh segelintir elit. Yang nonton saat itu di situ. Iya, cuma 200 orang. Iya. Pada saat itu sebenarnya proklamasi mau diadakan di lapangan Ikada, tapi karena banyak masih tentara Jepang itu hanya geser ke jalan Proklamasi 56 sekarang ya, Pegangsaan ya. Nah, beberapa laskar tuh malah udah sempat ke sana ke lapangan Ikada, beberapa laskar ya, seperti laskar penjaringan tuh. Nah, makanya ketika dia udah sampai sana ternyata nggak jadi, dipindah, dia datang lagi ke rumah Bung Karno, dia minta proklamasi ulang. Wah, nggak kena nih gitu kan kata mereka. Karena waktu pas dibacain saya belum datang. Kata Bung Hatta nggak bisa, dalam damai di seluruh dunia proklamasi nggak bisa dibacakan 2 kali. Iya. Nah, akhirnya supaya masyarakat dunia tahu, dibikinlah Rapat Raksasa Ikada. Gitu.
Rapat raksasa IKADA itu menurut perkiraan dihadiri oleh 150.000 sampai 200.000 orang. Zaman itu ya. Zaman itu. Dan itu mayoritas yang hadir orang Betawi. Iya, karena memang yang warga pasang sekitar. badan gitu. Betul. Pasang badan. Di kampung-kampung Betawi pada keluar tuh. Nah, akhirnya masyarakat dunia mengakui bahwa Republik ini ternyata didukung oleh rakyat Indonesia. Jadi 3 syarat tadi rakyat udah ada. Iya. Makanya Bung Hatta bilang tidak ada proklamasi kemerdekaan tanpa ada peristiwa rapat raksasa IKADA. Nah, sayangnya itu jarang dibuka. Diangkat, gitu, betul. Kan. Itu harusnya jadi momen untuk kemudian kita peringati itu ya. Betul. Nah, sebenarnya pemerintah DKI sudah membuat tiap tahunnya, cuman lebih banyak sifatnya upacara. Nah, kita pernah melakukan itu, reka ulang peristiwa rapat raksasa IKADA. Jadi kebetulan saya ketua perkumpulan Betawi kita, barang Bang JJ Rizal dan Jawara itu bisa dicek juga tuh di Google, ya di YouTube bisa dicek reka ulang rapat raksasa IKADA. Tahun berapa tuh? Tahun 2018 kalau tidak salah. Kita bikin di Monas, pesilat, terus anak-anak sekolah itu merasakan itu suasana rapat raksasa IKADA. Nah itu kan aktor utamanya itu kan Mufrani Mukmin ya, Letkol Mufrani Mukmin yang kita usulkan menjadi pahlawan. Ya udah diusulkan 2018 oleh Lembaga Kebudayaan Betawi. Beliau ini sebagai ketua panitia saat itu. Ketua BKR DKI Jakarta Raya. Iya. BKR ini cikal bakalnya TNI. Gitu ya. Gitu. Mungkin sekarang Pangdam gitu kali ya. Ya kurang lebih. Gitu. Nah, kalau BKR pusatnya kan Kasman Singodimulyo ya. Gitu. Jadi yang bertanggung jawab terhadap keamanan Bung Karno saat itu ya beliau. Dan beliau sangat berperan dalam peristiwa perang Bekasi ya, Kerawang Bekasi. Iya. Bersama-sama dengan Kiai Nur Ali ya kan. Lukas Kustario gitu. Kapten ya. Ya artinya kalau bicara orang Betawi terhadap Republik ini luar biasa gitu. Bahkan ide tentang kembalinya mosi integral Natsir itu kalau berdasarkan buku sejarah itu awalnya ide dari Kiai Nur Ali ada dalam bukunya. Oh iya, ini buat yang belum tahu ya, dengan mosi integral itulah kemudian namanya kita bisa kenal sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Itu idenya Kiai Nur Ali pada saat diskusi dengan Natsir. Jadi Kiai Nur Ali itu bukan cuma pahlawan Kerawang Bekasi aja ternyata. Dia juga pahlawan integrasi Indonesia. Ya kan kalau Kiai Nur Ali dari Masumi. Iya. Satu partai sama Dr. Nasir. Memang menarik orang Betawi juga. Orang Betawi kalau menurut pengamatan saya dan diskusi dengan Kong Ridwan Saidi, orang Betawi secara keagamaan lebih dekat dengan Islam tradisional. Iya. Tapi secara politik lebih dekat dengan Islam modern. Betul. Makanya kuat Masumi. Di Betawi. Iya. Ya, orang Betawi mesti tahu juga tuh peristiwa rapat raksasa IKADA gitu. Karena itu kontribusi orang tua kita. Dan tercatat tuh jago-jago silat tercatat. Siapa aja yang datang di situ? Siapa yang datang karena dia kan harus ngawal dan dia pasang badan di depan itu adalah mortir. Oh iya benar. Jadi kita cuma modal golok nih. Iya. Depannya mortir sama brand gitu ya. Gitu. Luar biasa. Oke Bang Roni, waduh ini kalau ngobrol sama Bang Roni ini bisa semalam suntuk ini kagak kelar-kelar ya. Sambil ngopi enak. Ambil ngopi. Wih, ini kagak ada kopinya nih. Nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Bang Roni ya, insyaallah kalau ada umur ada waktu. Dan teman-teman sekalian ini mungkin juga perlu dikenal Bang Roni ini lagi kandidat doktor di UNJ manajemen ilmu manajemen ya. Semoga bisa menata juga nih Jakarta kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Karena bukan apa-apa, Bang Roni juga maju caleg ya. Siap, insyaallah. Dari PKS di Dapil 1 Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Nomor 8. Nomor 8. Pas ya. Pas. 88. PKS 8. Ini orang-orang Jakarta Pusat ya, jangan lupa ke Bang Roni insyaallah. Mohon doa dan dukungannya. Amin. Jadi semoga karena gini, pembangunan sebuah kawasan itu kan perlu berbudaya ya. Betul. Bisa melihat bagaimana denyut masyarakat yang berkembang di situ, menselaraskan dengan environmentnya juga dan lain sebagainya. Nah, Bang Roni cocok lah di bagian itu. Ya. Kalau kita percaya dan pernah baca quote-nya Bung Karno kan Trisakti. Iya. Iya kan? Iya, betul. Karena ada tuh berkepribadian. Iya. Berkepribadian berkebudayaan gitu. Arus utama kebudayaan harus masuk dalam pengambilan kebijakan harusnya.
dalam pembangunan Mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa kan sama sebenarnya. mau modern, Basisnya kan. mau modern seperti apa? Iya, jadi kita punya akar yang kuat gitu. Negara-negara yang kuat itu dia tidak lepas dari akar kebudayaannya. Iya, cakep. Oke, ntar panjang lagi nih kita ngobrol. Iya. Makasih Bang Roni. Makasih. Semoga sukses ya. Amin. Sama-sama. Insyaallah semoga berkah dan juga semoga kesenian Betawi kita, budaya Betawi kita bukan cuma seninya tapi juga budaya secara keseluruhan itu bisa berkembang dengan terus lestari ya. Amin. Karena kalau kita tadi udah sedikit quotes ya bahwa budaya itu bukan cuma seni. Iya. Di situ juga ada bagaimana penerimaan orang Betawi terhadap masyarakat itu lebih terbuka dan supaya itu bisa berkembang dengan baik. Ya. Oke, mungkin itu aja. Siap. Kita tutup. Apa ya? Kita kasih pantun apa ini? Udah nggak usah pakai pantun-pantunan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.